Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Kahar Muzakar dari Men 1 Kota Bengkulu. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Pada awal pembelajaran ini, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak satu persatu. Arsi Najwa Al-Hakim. Hadir, Pak. Gustina Minasari. Hadir, Pak. Ainun Latifa Al-Hakim. Hadir, Pak. Alhamdulillah, anak-anak pada hari ini hadir semua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks secara benar. Tujuan kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dari sila Pancasila dengan tepat. Tujuan keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, keadaan alamnya, luas, dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta dengan percaya diri. Tujuan yang kelima, dengan mencoba, siswa mampu menggambar peta wilayah tempat tinggal siswa masing-masing secara benar. Anak, silakan simak narasi cerita yang akan Bapak ceritakan. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan dalam suatu wadah penampungan. Ih, bau sekali, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, Edo, tidak apa-apa. Kita harus saling membantu. Jika orang membutuhkan bantuan kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya kita tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu, saling tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak, tidak salah. Mungkin pengamalan silanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, anak-anak, dari cerita yang Bapak ceritakan tersebut, jika kita saling membantu, saling menolong, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Gustina, sila keberapa, Gustina? Sila kedua. Sila kedua, bunyinya apa itu, Ainun? Sila kedua. Benar sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa, Arsi? Rantai, Pak. Rantai, benar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Sila pertamanya apa? Ayo dong, siapa yang bisa? Ainun. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Ainun.
Lambangnya apa? Siapa yang bisa? Lambang ketuhanan yang Maha Esa. Arsi apa? Bintang. Bintang, ya, bintang segi 5. Sila ketiga apa Gustina bunyinya? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Oh, pohon beringin. Pintar sekali Arsi. Pohon beringin. Sila keempat apa bunyinya? Ayo, siapa yang bisa? Bunyi sila keempat. Gustina, apa Gustina? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa. Lambangnya apa? Ayo, apa lambangnya? Kepala banteng. Kepala banteng. Yang kelima, apa bunyinya? Sama-sama, ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan lambangnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas, benar sekali. Keadilan itu lambangnya padi dan kapas. Apakah anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Masih mau dilanjutkan? Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca. Ayo semuanya dilihat bukunya. Kita akan membaca bersama-sama. Membaca secara bergilir ya. Dimulai dari Gustina. Coba Gustina bacakan judulnya dan paragraf ke-1. Silakan Gustina. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Paragraf 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Cukup Gustina. Pembacaannya sudah lancar. Berikan tepuk tangan untuk Gustina. Dari paragraf 1 kira-kira apa ide pokoknya? Coba dilihat lagi. Apa ide pokoknya? Coba diamati. Dari bacaan tersebut, apa ide pokoknya? Gustina, kira-kira apa, Gustina? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Benar sekali. Ternyata ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf 1. Nah, anak-anak, kita lihat lembar kerja di belakangnya. Coba dilihat lembar kerja di belakangnya. Isilah tabel berikut. Paragraf 1. Tuliskan ide pokoknya. Silakan diisi. Dilihat apa ide pokoknya paragraf ke-1. Tuliskan di dalam tabel. Silakan diisi. Ainun ditulis. Sudah selesai semua menulisnya anak-anak? Sudah, Pak. Dilanjutkan paragraf kedua. Ainun Latifah Al-Hakim, dibaca paragraf keduanya. Silakan dibaca. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Bagus sekali. Ainun sudah lancar membacanya ya. Tetapi perlu berlatih lagi ya. Biar penekanan pada tanda koma, tanda titiknya lebih mantap lagi. Nah, ide pokoknya apa itu Ainun? Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Ainun. Nah, setelah dapat ide pokok, kembali sama dengan yang pertama, isi tabel di belakangnya.
Sudah selesai semua anak-anak menuliskan ide pokok dalam tabelnya? Sudah, Pak. Silakan Gustina dibacakan. Paragraf keberapa, ide pokoknya apa saja? Silakan Gustina. Paragraf 1. Ide pokok. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Paragraf kedua, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat. Paragraf ketiga, sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik. Coba Arsi Najwa, bagaimana pendapatnya Arsi Najwa ide pokoknya? Silakan coba dibacakan. Paragraf 1. Ide pokok. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Paragraf 2. Ide pokok. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 3. Ide pokok. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Benar sekali jawaban Arsi Najwa Al-Hakim. Paragraf ke-1-nya sudah benar, kedua dan ketiga. Yang Gustina Minasari terbalik ya, dimulainya dari paragraf ketiga. Salah baca ya, tidak apa-apa ya, jawabannya sudah benar semua. Ayo berdiskusi. Anak-anak, sekarang diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita berdiskusi ya. Ketuanya siapa? Ayo dipilih ketuanya. Gustina. Iya, Gustina Minasari. Sekretarisnya siapa? Arsi Najwa. Arsi Najwa Al-Hakim. Ayo, apa tugas sekretaris? Menulis. Ya, tugas Arsi nanti menulis ya. Sekarang diskusikan. Lihat tabelnya anak-anak. Dari nomor 1 ada perilaku atau sikap. Gotong royong. Kalau gotong royong itu termasuk dalam sila keberapa? Ayo, Gustina. Diajak teman-temannya berdiskusi. Kira-kira gotong royong termasuk sila keberapa? Gotong royong sesuai dengan sila keberapa ya? Sila ketiga ya. Ayo diconteng sila ketiga. Sekretaris diconteng sila ketiga. Nah ini diconteng. Nah butir kedua. Coba didiskusikan lagi. Rajin beribadah. 1. Sekretaris dicatat. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keberapa ya? Musyawarah ya anak-anak. 4. Keempat ya, dijawab sila keempat. Lanjut lagi. Yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila keberapa ya? Sila kedua. Sila kedua. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini kalau tidak salah ini sila kelima. Anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Pak. Tabelnya sudah diisi? Sudah, Pak. Ayo, salah seorang dari pesertanya untuk membacakan hasil diskusi. Siapa yang mau mencoba? Saya, Pak. Silakan Arsi berdiri, dibacakan hasil diskusinya. Hasil kerja diskusi kami tadi. Nomor 1 gotong royong sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 2 rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Nomor 3 melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Nomor 4 tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila yang ke-2 Pancasila.
Nomor 5, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Terima kasih Arsi Najwa. Jawaban semuanya sudah benar ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Mulai dong. Kegiatan selanjutnya ayo menulis ya anak-anak. Sudah dapat kegiatan ayo menulis? Sudah, Pak. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama itu kan di lembar kerja ada gambar bintang. Bintang tadi sila keberapa? Sila Satu, Pak. Ya, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai kira-kira apa? Sikap apa? Coba dituliskan. Semuanya menulis sila yang sesuai dengan sila pertama. Jika sudah selesai di sila pertama, dilanjutkan di sila kedua ya, yang gambar rantai ya. Sikap apa yang sesuai dengan sila? Apakah sudah selesai semua menulisnya? Sudah, Pak. Sekarang Gustina dibacakan sikap-sikapnya tadi yang sesuai dengan gambarnya. Sikap apa saja? Silakan. 1. Sikap yang sesuai dengan sila 1. Tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah. 2. Sikap yang sesuai dengan sila 2. Saling membantu, menjenguk orang sakit. Sikap yang sesuai dengan sila 3. Gotong royong, kerja bakti. Sikap yang sesuai dengan sila 4. Musyawarah mufakat. Sikap yang sesuai dengan sila ke-5. Menghukum kepada para pelanggar hukum. Tepat sekali jawabannya. Sekarang berikan tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kegiatan kita selanjutnya ayo mengamati. Sekarang diamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Ayo diamati semua. Ya. Sudah diamati? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah. Dari peta kondisi geografis Indonesia, apa saja yang dilihat dari peta itu? Apa saja yang dilihat? Ayo, yang dilihat apa saja? Pulau, Pulau, bagus, pulau. Apalagi? laut, Laut, Arsi? Apa sih? Samudra, ada laut, ada pulau. Ainun, apa yang diamati? Apa yang dilihat di sana? Australia. Australia itu apa? Negara Australia. Juga merupakan benua Australia. Benar juga. Samudra apa saja? Coba dilihat lagi, diamati. Gustina, samudra apa? Samudra Hindia, Samudra Hindia. Samudra apa lagi? Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Setelah mengamati, sekarang kita diskusi kembali. Gustina sebagai ketua kelompok diajak teman-temannya berdiskusi kembali. Arsi tadi kan sebagai sekretaris, dicatat ya Arsi. Nah, di bawahnya ada pertanyaan. Berdasarkan peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Semuanya lihat lembar kerja ya. Bagaimana kondisi geografis Indonesia? Silakan Arsi ditulis. Bagaimana kondisinya? Coba dibantu Gustina. Yang mana yang dituliskan? Lihat gambarnya. Ya, dilihat gambar. Nah, bahan ajarnya dilihat juga. Kira-kira apa ini? Nomor 1. Ya, benar dituliskan di sana ya. Kondisi geografis Indonesia. Iya. Tempatnya sudah benar dituliskan di sana.
Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Pak. Iya, yang didiskusikan tadi bagaimana kondisi geografis Indonesia, bagaimana keadaan alam bangsa Indonesia, letak dan luas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Coba hasil diskusinya. Gustina silakan berdiri dibacakan hasil diskusinya. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.905.000 km². Letak wilayah Indonesia secara geografis yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, terima kasih Gustina. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tadi pada nomor 3, Gustina membacakan luas wilayah Indonesia yaitu 1.905.000 km². Kilometer kuadrat itu dibaca kilometer persegi. Jadi, luas wilayah Indonesia yaitu 1.905.000 km persegi. Baik, kegiatan selanjutnya ayo mencoba. Apa yang kita coba? Yang kita coba adalah menggambar peta wilayah tempat tinggal kita. Nah, sekarang kita coba menggambar. Apa yang digambar itu apa saja? Jalannya, posisi rumah, batas-batas rumah, itu yang kita gambar. Coba, dari bagian pojok, bagian kanan atas itu biasanya kalau kita membuat gambar peta itu selalu menghadap arah utara. Coba dibuat panahnya ke atas dengan simbol U. U itu artinya menghadap utara. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Di bagian utara kita itu ada jalan. Jalan apa di sana? Sebelah utara? Jalan besar itu? Jalan raya? Jalan Indah. Coba dibuat garis lurus, itu Jalan Karang Indah. Coba dibuat garis lurus. Ya, garis lurus. Nah, di bawahnya itu ditulis Jalan Karang Indah. Jalan Karang Indah. Nah, di sebelah utara Jalan Karang Indah kan ada perumahan warga. Nah, dibuat kotak-kotak di atasnya ini. Ini merupakan perumahan. Digaris lagi bagian atasnya. Nah, di atasnya digaris lagi seperti ini ya. Coba digaris. Nah, dibuat kotak-kotak untuk perumahannya ya. Nah, dibuat kotak ya. Di sini kotak, digaris kotak, jadikan kotak. Itu rumah. Ya. Nah, dibuat kotak-kotak. Ini dibuat kotak-kotak. Jangan bingung. Arsi jangan bingung. Nah, dibuat kotak-kotak. Nah, setelah itu perumahan kita kan di bagian selatannya, dibuat lagi garis di bawahnya bagian selatan, itu masuk perumahan kita. Nah, tapi jangan sampai ujung ya, karena di sana ada jalan masuk ke perumahan kita. Ya, di batas 2 kotak di sini. Nah, 2 kotak. Kalau yang Gustina 3 kotak ya. Nah, yang ini 2 kotak disisakan. Ya, dibuat lagi, kotak lagi. Ini perumahan kita. Nah, dibuat 4 kotak. Karena perumahan kita ada 4 kotak ya.
Sudah 4 kotak, Gustina? Sudah. Iya, perumahan kita di mana posisi rumah kita sekarang? Yang bagian mana? Yang sini. Di sini. Dari ujung ini A1 ya. Nah, buat A1, A2, A3, A4. Nah, dipertegas ya. A3 itu kan rumah kita, dipertegas, dibuat kotak lagi di dalam kotak A3. Itu menunjukkan posisi kita. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat hasil pekerjaan temannya ya. Ini pekerjaan Gustina, peta wilayah tempat tinggalku. Posisi rumahnya di mana, Gustina? Di sini. Di A3 dituliskan, rumahku. Setelah kegiatan mencoba, ternyata anak-anak semuanya sudah bisa ya membuat peta tempat tinggalnya masing-masing. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, ayo renungkan bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar. Coba Ainun, bagaimana perasaannya? Bahagia, Pak. Bahagia. Bagaimana bahagia? Senyumnya bagaimana bahagia? Arsi? Menyenangkan. Menyenangkan. Sekarang kalau kita sudah belajar, apa saja yang sudah kita pelajari? Gustina, kira-kira apa yang sudah kita pelajari? Sholat sila ke-1. Oh iya, sholat tadi pengamalan ya. Ya. Termasuk pengamalan. Boleh lanjutkan, Gustina? Membantu mama sila ke-2. Iya, masih pengamalan juga. Kerjasama membersihkan halaman sila ke-3. Pernah membantu ibunya membersihkan halaman? Pernah. Pernah. Ainun pernah? Pernah. Iya. Musyawarah keluarga sila ke-4. Sila keempat, pernah minta uang jajan dengan ibunya? Dimusyawarahkan dulu. Berapa uang jajannya? 10.000. Iya, 10.000, 5.000 uang jajannya ya. Dimusyawarahkan dulu. Diberi uang jajan sila ke-5. Sila kelima, diberi uang jajan itu keadilan ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan apa-apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.